Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di video kali ini gue pengen sharing makanan apa yang gue makan dalam sehari. Jadi hari ini adalah hari push day. Gue latihan otot dada, otot tricep, otot bahu samping, bahu belakang, dan juga bahu depan. Nah, hari ini gue mungkin agak lebih buru-buru, jadi gue nggak videoin semua latihan gue. Tapi gue ada videoin beberapa latihan gue, contoh misalkan gue ngelakuin incline chest press, terus juga flat chest press sama dengan chest fly dan lain-lain. Nah, jadi kalau latihan tuh harus kayak gitu tuh, kayak di video gue, mendekati failure atau titik kegagalan. Jadi langsung aja kita mulai ya guys. Guys, nih gue jadi abis gym. Nah, yang gue lakuin biasa adalah gue bakal persiapin makanan gue. Nah, di bekas kemarin gue masak kayak semacam ayam panggang gitu pakai kecap manis, cuman gue rapiin. Nah, gue tuh pakai air fryer. Kalau lu bisa investasiin di air fryer, mendingan investasiin di air fryer. Cuman kalau lu nggak punya, ya lu bisa pakai pan aja kayak biasa. Kalau gue nggak mau ribet buat bersihin, jadi gue selalu pakai aluminium foil. Nah, sebagai anak gym jangan lupa ditimbang makanannya. Nah, ini gue pakai paha karena gue ngerasa lagi bulking, jadi kalau misalkan gue pakai dada udah lama buat mencapai kalorinya, jadi malah gue butuh perjuangan lebih. Kadang gue malam-malam soalnya kalori gue belum tercapai, gue lebih demen pakai paha aja. Gue usahain biasa mendekati 300 kalau untuk 300 gram yang mentah ya. Nah, ini 312, oke. Aman. Masukin setup di angka, agak kotor-kotor gitu, sekitar ya 25 menit lah. Anjir, gue hari ini agak grogi, lupa dibumbuin. Nah, gue biasa make kecap manis. Gue udah mulai pakai kecap manis tuh sejak gue udah mulai bulking lagi, karena bulking lu gak terlalu mikirin kalori kan. Ya penting sih, cuman maksudnya saus-saus kayak gini itu nggak bakal terlalu makan banyak kalori. Ya kalau lu compare sama powder ya ngaruh sih kecap manis. Ya pokoknya sampai kira-kira kayak gini lah. Terus gue kasih biasa lada. Oke, jadi kira-kira kayak gitu doang. Kalau yang nggak punya pan tuh gampang juga. Sebenarnya lu tinggal lu masukin ke dalam plastik. Gue tunjukin plastiknya nih, contohnya. Ini kayak gini nih. Terus lo masukin ayamnya ke dalam sini. Terus habis itu biarin kayak berapa lama ya? Waktu itu biasa gue semalaman sih. Pokoknya semalaman, terus baru lo masukin ke dalam pan. Kalau misalkan kayak gue gini, biasa kurang meresap. Yap, mungkin kelihatannya simple, tapi lu harus coba. Ini nggak beda jauh rasanya kayak sate yang lu beli di abang-abang biasanya. Cuman kalau sate kan biasa lebih tipis kan, jadi dagingnya itu biasa lebih empuk. Kalau ini karena gua nggak potong sama sekali, terus gue juga harus manggang lebih lama. Nah, jadi ini beras gue masukin nih ke dalam tempat makan nih, wadah. Ini bisa dimasukin ke microwave, jadi gue bakal masak nasi pakai microwave. Gue biasa masukin air hangat, kira-kira segini lah. Habis itu masukin ke microwave. Nah, ini 150 gram, angkanya dari mana? Gue udah pernah hitung, jadi gue tuh selalu setiap kali makan tuh 150 gram untuk makanan kedua abis gue gym gitu. Nah, udah jadi. Nah, dia kelihatannya kayak gini nih. Kelihatan kan? Nah, ini udah jadi nih. Oke. Nasinya nggak terlalu basah, pas banget. Tapi nggak kering juga. Kalau lihat. Oh, udah deh. Tinggal taruh dagingnya. Terus ini di pan nih. Lu pengen
pengen nambahin saus atau apa nggak. Kalau gue lagi bulking, biasa ada nambah saus-saus tambahan sih kayak mayones gitu-gitu. Cuman hari ini gue lagi nggak pengen. Dan biasa gue pakai sambal terasi gitu juga. Cuman hari ini gue kayaknya lagi nggak pengen tambah apa-apa sih. Mungkin chili powder kayak gitu. Jadi ini makanan kedua gue abis gym. Oke, jadi makanan kedua gue kira-kira kayak gini. Simple, ada proteinnya, ada karbonya. Dan kalau lu tanya kenapa gue belum makan sayur, sebenarnya gue makan sayur juga, cuman abis ini biasanya gue ada waktu sekitar 1-2 jam sebelum gue makan sayur. Nah, gue bisa makan sayur itu dicampur sama telur. Jadi nanti lu bakal lihat. Gue pernah mention kok di TikTok gue kalau gue tuh paling suka makan sup telur. Oke. Terus juga karena gue nggak terlalu bisa makan sayur, makanya gue suka menggabungkan telur sama sayur biar nggak tau kombinasi yang menurut gue buat makan sayur tuh jadi lebih enak lah. Nah sekarang makan ketiga gue bakal makan sup telur pakai brokoli. Terus juga kalau lu nggak ada ini nih sebenarnya bisa diganti sama Royco sih. Pokoknya kaldu lah. Jadi yang pertama dilakukan adalah kasih kaldu dulu ke dalam biar ada rasanya semuanya. Oke. Terus habis itu diaduk dulu. Nah kalau udah baru deh masukin brokolinya. Ini kenapa gue masukin brokolinya dulu, karena brokolinya itu dari frozen kan, beku kan. Jadi kalau misalkan masih segar, biasa gue mulainya dari telur dulu. Tapi karena ini frozen, kebalik jadinya. Nah, terus sambil aduk. Baru deh masukin telur. Oke. Udah deh. Kalau dibuat sup gini gue lebih suka telurnya itu dalam keadaan utuh gitu loh. Jadi kuning telurnya masih utuh. Jadi nggak kayak yang abis ini. Soalnya abis ini gue bakal kocok. Jadi kuningnya sama putihnya nyatu. Nah itu biasa gue makan kayak gitu. Kalau misalkan gue makan sambil pakai roti. Karena menurut gue lebih enak. Tapi kalau kayak gini gue lebih suka telurnya utuh dulunya. Nah gue kalau habis makan ini, gue bakal nyambung ke whey protein. Jadi kira-kira whey protein gue itu sekitar 20 kalorian. Tambah ini jadi 34 kalori buat meal yang ini. Nah kira-kira gini hasilnya. Habis ini selesai, gue minum protein, suplemen protein. Terakhir, whey protein. Jadi sebenarnya di meal pertama gue sebenarnya gue makan whey protein, cuman nggak gue videoin karena udah telat. Aduh, bukan nyalain. Oke, 35 gram. Jadi ini kira-kira proteinnya tuh sekitar 22 gram. Bukan whey protein yang terbaik secara rasio, cuman secara harga sangat-sangat sesuai kantong saya. Jadi ya udahlah. Selesai. Nah, makanan keempat gue pas bulking ini adalah roti 4 biji. Terus juga telur 2. Biar rotinya agak crispy, gue bisa masukin ke dalam pan. Ini cuman sekitar mungkin bisa dibilang 45 detik lah. Jadi sampai pinggirannya itu agak padat. Jadi pas lu nanti kalau udah selesai masak telur, pas lu taruh ke ini, dia itu nggak terlalu lembek. Jadi dia agak padat, agak kokoh lah.
Soalnya nanti kalau misalkan lu pas mau masukin saus, dia jadi nggak terlalu keluar. Kadang kalau misalkan masih lembek nih, nggak lu panggang dulu kayak gini, dia bakal bececeran nanti sausnya. Nah, kenapa gue masukin rotinya dulu daripada telurnya? Karena salah satunya kalau misalkan kita masukin telur dulu, nanti dia udah kotor permukaan pannya. Tapi kalau misalkan gue masukin rotinya dulu, dia nggak terlalu kotor. Nah, udah gitu, kenapa gue pakai pan? Kenapa nggak pakai tempat buat panggang roti aja? Karena tidak punya. Alasannya itu jelas. Gak mau tawar-tawar banget dong. Nah, gue pakai mayonesnya yang low kalori. Kalau lagi bulking ya nggak banyak pilihan juga sih. Gue hari ini nggak mau pakai cabai deh. Gue pakai mayones aja. Oke, simple. Nah, jadi sekian makanan gue hari ini, kira-kira kayak gitu. Jadi makan hari ini kira-kira ya, makan pertama itu ada whey protein. Nah, yang kedua itu mestinya sih ada pisang, karena gue pengen karbohidrat yang gampang dicerna kan, karena gue punya gap waktu antara gue bangun tidur dan gue pergi ke gym itu agak nempel, jadi gue makan karbohidrat yang lebih cepat dicerna. Tapi karena gue hari ini super buru-buru, jadi ada kerjaan dan gak keburu, ya udah gue tadi langsung minum pre-workout, udah nggak mikir lagi, kayak ya udahlah, nggak makan karbohidrat nggak apa. Makanya tadi pas gue pulang gue makan lumayan banyak, tadi beras 150 gram, terus paha ayam tuh sekitar 310 graman ya. Ya itu lumayan gede, proteinnya kira-kira 60 atau 70 gram lah. Nah habis itu gue lanjutin dengan telur 2 sama tadi sup brokoli. Terus habis itu whey protein tuh kira-kira 34-an. Nah habis itu gue lanjutin dengan ada alasannya nih kenapa gue tadi campur whey protein lagi. Kenapa? Karena gue pengen mastiin setiap makanan gue at least tuh ngelebihin 20 gram protein setiap meal gue. Jadi 20-40 gram lah. Nah habis itu gue makan roti lagi. Roti jangan salah, roti proteinnya juga lumayan, sekitar 8-10 lah dari 4 slice itu. Nah habis itu ditambah dengan 2 telur, jadi kira-kira sekitar 34-an. Nah habis itu dilanjutkan terakhir, gue cuman berusaha buat menuin kalori gue dengan ditambah es krim. Lumayan. Jadi nggak harus, jadi kalau diet yang pas lagi surplus atau bulking, kita lagi gain massa, lagi naikin massa otot, itu sebenarnya lebih santai sih. Dari pemilihan makanan bisa lihat cenderung tinggi kalori, nggak bener-bener rendah lemak. Kayak contohnya gue pemilihan bukan milih dada ayam tapi paha ayam, it's fine aja. Terus gue tadi makan es krim terakhir ya, jadi itu bentuk apresiasi sih, karena kita makan es krim ya, misalkan gue kebutuhan kalori gue 3000 ya, kalau cuman 400 kalori berarti kan itu cuman sepersekian kan, nggak mencakup persentase yang besar, jadi nggak masalah. Dan lagian kembali lagi, kalau sehat itu secara keseluruhan, makanan secara keseluruhan, bukan makan per makanan. Jadi jangan sampai lu termasuk tim yang bilang makanan ini buruk, makanan ini nggak baik, makanan ini. Karena yang paling penting itu sebenarnya makanan keseluruhan yang lu makan itu kira-kira kualitasnya gimana. Kalau misalkan 1-2 makanan doang itu nggak ngaruh, oke? Jadi thank you yang udah nonton. See you on the next video.